Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru tahap yang kedua, yang mana di sini kita akan membahas terkait 3 jalur kelulusan guru honorer setelah tes ujian tahap kedua P3K Guru. Ada hal spesial yang harus dipahami oleh guru-guru sekalian. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar dan tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke informasinya. Jadi di sini teman-teman, sebagaimana sering kita informasikan bahwasanya untuk nilai ambang batas P3K Guru tahun 2021 itu ada 3 kategori teman-teman ya. Yang pertama nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2, dan tentunya nilai ambang batas kategori 3. Di sini kita coba simulasikan guru kelas SD. Misalkan guru kelas SD yang ini teman-teman ya, guru kelas SD passing grade-nya itu ada 2. Nilai ambang batas kategori 1 untuk kompetensi teknisnya 320, sedangkan nilai ambang batas kategori 3 itu adalah 270. Anggaplah misalkan seorang guru honorer melamar di tahap kedua. Kemudian nilai teknisnya yang dia dapatkan itu adalah 245 ya, mendapatkan 245 poin. Dan posisinya pada saat itu adalah memiliki afirmasi usia 35 tahun. Berarti mendapatkan tambahan poin sebanyak 75 poin. Nah, jika dijumlahkan dengan nilai murni yang didapatkan dengan afirmasi yang diberikan pemerintah, itu afirmasi usia, maka secara otomatis dia bisa melewati nilai ambang batas ya. Mampu melewati nilai ambang batas. Misalkan 245 ditambah 75 teman-teman ya. 245 ditambah 75. Di sini kita jumlahkan 5 tambah 5 10, simpan 1, 7 tambah 4 11, 2 simpan 1 berarti 320. Nah, meskipun guru honorer ini pada saat mengikuti tes P3K tahap yang kedua hanya mendapatkan 245, tetapi dia tertolong dengan adanya afirmasi usia 15% ya, seperti itu. Jadi secara otomatis kalau kita lihat nilainya, dia mampu mencapai nilai ambang batas kategori 1. Maka secara otomatis dia lulus sebagai dengan posisi P1. Nah, itu yang menjadi salah satu kabar spesial bagi rekan-rekan guru honorer ya. Begitu mudahnya untuk mendapatkan posisi P1 hanya dengan bermodalkan passing grade yang tidak mencapai 320 tetapi dibantu dengan nilai afirmasi. Nah, makanya ketika teman-teman memiliki usia 35 dan teman-teman mendapatkan nilai sekitar 245 atau 250 untuk teknis, itu dipastikan nilai teman-teman itu akan sama dengan nilai ambang batas kategori 1. Seperti itu ya. Beda halnya ketika teman-teman hanya mendapatkan nilai anggaplah 195. Nah, nilai teknis teman-teman di tahap kedua ini anggaplah 195 ya. 195, tetapi teman-teman memiliki usia 35 tahun. Nah, di sini sisa ditambahkan saja 75 ya. Berarti sisa ditambahkan 75, 0 simpan 1 ya, berarti 10 tambah 2 berarti 12 ya. Nah, di sini 10 tambah 7 ya, berarti 7 simpan 1 ya, 17 berarti 270. Nah, jadi ketika teman-teman hanya mendapatkan nilai teknis 195 ditambah afirmasi usia 75, maka nilai akhir teman-teman itu adalah 270. Berarti teman-teman tidak masuk ke dalam kategori nilai tidak masuk ke dalam posisi P1, tetapi tetap lolos passing grade karena mendapatkan nilai 270 sebagai P3. Seperti itu teman-teman ya. Cara untuk menghitungnya, apakah teman-teman masuk di ambang batas kategori 1 atau kategori 3, seperti itu. Oke, kita coba lanjut lagi ke informasinya. Nah, di sini kami sudah tampilkan yang lebih jelas lagi teman-teman ya, bahwasanya di sini nilai ambang batas kategori 1 itu sesuai dengan Permenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Kemudian dilanjutkan dengan nilai ambang batas kategori 2 itu diberlakukan hanya bagi peserta berusia paling rendah 50 tahun, dan tentunya ada nilai ambang batas kategori 3, berarti penyesuaian NAB bagi seluruh peserta.
Nah, di sini teman-teman bisa cek bersama saja bahwasanya untuk kompetensi teknis itu nilai kumulatifnya 500, masos 200, wawancara 40. Sedangkan di sini untuk nilai ambang batas kategori 1 itu yang terlampir berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1127, sedangkan masosnya itu nilai ambang batasnya 130, wawancaranya 24, seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Sedangkan untuk kategori 2 untuk kompetensi teknisnya itu dinolkan saja, berarti langsung 100%. Nah, ternyata juga di masos dengan wawancara terjadi penurunan untuk kategori 2, yaitu tadinya 130 menjadi 110, tadinya 24 menjadi 20 poin saja. Nah, beda kalau di NAB kategori 3 itu yang berubah paling mencolok itu adalah nilai ambang batas kompetensi teknis, sedangkan untuk wawancara dengan masos itu sama dengan nilai ambang batas kategori 1, yang mana untuk masosnya itu sama-sama 130 dan wawancaranya itu sama-sama 24, seperti itu teman-teman. Jadi untuk kompetensi wawancara dengan manajer sosiokultural hanya dinilai ambang batas kategori 2 yang mengalami perubahan atau penyesuaian, seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lanjut ke informasi berikutnya. Nah, di sini jelas teman-teman ya, 3 jalur kelulusan teman-teman. Yang pertama itu adalah nilai ambang batas kategori 1. Ini jelas ya bahwa itu disesuaikan dengan kondisi wilayah. Beda kalau di Papua dengan Papua Barat, kompetensi teknisnya itu sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 1129 2021. Di sini di Kepmenpan RB 1129 bahkan untuk guru kelas SD itu hanya kompetensi teknisnya 160, tetapi itu hanya berlaku untuk wilayah Papua dan Papua Barat. Berarti ada hal spesial ya untuk Papua dan Papua Barat, mungkin karena medan dan jangkauan yang cukup jauh ya, seperti itu. Nah, bahkan untuk kompetensi manajemen sekolah 65 dan wawancaranya bahkan hanya 12, seperti itu ya. Nah, ini nilai spesialnya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, di sini teman-teman perhatikan untuk nilai ambang batas kategori 2 seperti itu ya. Non Papua itu untuk kategori 2 itu kompetensi teknisnya itu dinolkan teman-teman ya. Kompetensi teknisnya dinolkan, kemudian kompetensi masosnya itu turun 10% menjadi 110, wawancara turun 10% menjadi poin 20 untuk passing grade wawancara, seperti itu. Sedangkan hal spesial lagi dari Papua dan Papua Barat, untuk kompetensi teknisnya juga dinolkan, kemudian kompetensi masosnya itu 45 turun 10, wawancara sisa 8 mami, passing grade-nya turun 10% ya. Untuk nilai ambang batas kategori 2. Nah, ini jalur kelulusan yang kedua teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah nilai ambang batas kategori 3. Nah, disinilah nilai ambang batas kategori 3 itu betul-betul berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1169. Yang mana untuk wilayah Papua, kompetensi teknis sesuai lampiran turun 10%. Kompetensi manajerial sosiokultural 130, 10%, wawancara 10%, seperti itu ya. Sedangkan untuk Papua Barat kompetensi teknisnya 0, kompetensi manajer sosiokultural 65 turun 10, wawancara 12 dikurangi 10%, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada teman yang bertanya ya atas nama Bagus Nazra. Di sini dikatakan bahwasanya beliau mendapatkan nilai teknis 275, manajerial wawancara it's okay aman. Boleh ini adalah melamar guru kelas tapi tanpa afirmasi. Nah, ternyata kalau tanpa afirmasi berarti kemungkinan teman-teman akan masuk di posisi P3. Nah, kita cek untuk guru kelas SD itu nilai kompetensi teknisnya itu adalah 270. Berarti sudah bisa dipastikan bahwa Bapak Bagus Nasra ini lolos passing grade P3, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi tetap lolos passing grade berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1169, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian kita lanjut lagi di sini teman-teman ya, dari Ibu Samsung 10 A10, Mas Abil, saya guru kelas teknis murni 300.
dapat afirmasi usia 35. Wow, mantap. Maka saya masuk P1, P2 atau P3. Please jawab Mas, ya Allah. Nah, di sini tentunya gampang sekali menjawabnya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat nilai murninya ini kan 300 ya. Nah, sejak awal kita memang sudah diberikan afirmasi. Ketika kita jumlahkan afirmasi dengan poin 300, maka secara otomatis ibu ini akan mendapatkan poin maksimal 375 untuk kompetensi teknis. Berarti jauh meninggalkan nilai ambang batas P1 yang hanya 320, apalagi yang P3. Jadi secara otomatis Ibu Samsung 10 ini masuk dalam kategori P1 untuk nilai ambang batas atau passing grade, seperti itu. Oke. Ini nilai spesialnya juga teman-teman ya, karena ada afirmasi. Kemudian berikutnya di sini ya, langsung 2 ya. Saya lulus P3 di tahap 1. Apakah masih bisa tersaingi oleh yang lulus tahap 2 dan 3? Nah, jelas ya, karena di sini di tahap kedua ini sudah tarung bebas. Tentunya guru tidak akan lagi terhambat hanya persoalan sekolah induk. Tidak ada lagi istilah afirmasi sekolah induk ya. Jadi kemungkinan untuk tersaingi di tahap kedua tentu besar teman-teman ya. Oke. Untuk Fadil BTC, Fadli Bitcoin kayak ini kira-kira ya. Boleh mungkin Fadli BTC, boleh mungkin ini adalah trader cryptocurrency ya, seperti admin juga adalah seorang trader untuk cryptocurrency. Nah, di sini dikatakan bahwa jika tahap ketiga belum terpenuhi, formasi gimana Mas? Saya daftar dan terus sampai ketiga kalinya di sekolah induk saya. Nah, misalkan sampai tahap ketiga ternyata belum terpenuhi formasi, nantinya setelah tahap ketiga itu akan ada optimalisasi formasi, yang mana nantinya itu dari peringkat terbaik itu akan dipilihkan formasi masih kosong untuk ditempati. Jadi secara otomatis langsung terangkat menjadi ASN P3K karena istilahnya ada optimalisasi formasi setelah pelaksanaan tes tahap yang ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak usah khawatir ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja ya videonya. Kalau banyak kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada manfaatnya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.